Ada yang nonton kemarin? Yang nonton debat kemarin angkat tangan? Oh, oke. Itu yang tidak nonton kayaknya TV-nya rusak. Jadi cukup banyak, mungkin juga ada yang masih berjalan, tapi yang duduk di sini saya mau sebut. Ada 2 jenderal yang hadir. Pak Jenderal Polisi Purnawirawan Suroyo Bimantoro. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, bapak saya itu polisi. Pensiun pangkatnya Letnan 1 Brimob. Mungkin temannya beliau itu. Tapi saya kira beliau lebih muda dari bapak saya. Kalaulah bapak saya hari ini masih sugeng, mungkin dia cukup bangga karena anaknya bisa duduk bersama dengan para jenderal. Sesuatu yang barangkali tidak mungkin pernah terpikirkan oleh bapak saya, itu bapak saya. Yang pasti dia akan sangat bangga karena dia sendiri pasti tidak pernah berpikir bahwa dia, anaknya bisa duduk berkomunikasi dibantu oleh jenderal-jenderal yang hebat-hebat ini. Terima kasih. Kalau Pak Luki ini apa saya tak kenali di Jawa Timur ini. Ini jagoannya beliau ini Pak Luki Komjen. Terima kasih Pak Luki. Ini kalau detail-detail sampai Jawa Timur, wah pal ngelotok ini. Lalu ada Pak Irjen Erwin Tobing. Ya, terima kasih ini Pak Erwin Tobing. Siapa lagi Pak Majen Purnawirawan Prayoto Hadi? Hadir. Oh, hadir. Terus kemudian Majen TNI Purnawirawan Pak Purwo jadi hadir Pak Purwo. Wah, ini Pak Purwo. Pak Purwo Sudaryanto. Sangar ya? Biar banyak kacamatanya hitam. Tadi tahu gitu saya pinjem Pak kacamatanya. Pak, buat gaya sama Pak Mahfud gini. Pak Mahfud itu keren. Terima kasih Pak. Siapa lagi? Pak Eksan Sutaji jadi hadir. Wah ini, wah sama Pak kacamatanya. Maicin juga ini. Ini kan saya senang sekali, ini senior-senior yang Kopassus. Kopassus Bapak Ibu. Tahu kan? Berani. Kopassus terlatih. Baretnya aja merah. Sama dengan warna saya. Terima kasih Pak. Siapa lagi? Ada Laksda TNI Purnawirawan Dr. Suyono Tamrin. Wah ini ilmuwan beliau ini. Semata-mata ini panggilan sejarah. Di mana kita bisa mimpi anaknya pensiunan Letnan 1 Brimob Polisi bisa berdiri sebagai calon. Mbak Yeni tadi sudah sampaikan, kenapa kita harus menjaga demokrasi? Karena putra panjenengan, cucu panjenengan, keponakan panjenengan, turunan-turunan panjenengan, dalam sistem demokrasi, siapapun bisa menjadi apapun tanpa fasilitas yang ada. Inilah pilihan sistem yang kita miliki. Tadi saya cerita penakut karena intimidasi. Kita bukan orang-orang yang rentan terhadap suap. Kita adalah orang-orang yang punya mimpi bersama untuk kebaikan Republik ini. Setuju? Bangsa ini akan baik kalau kemudian kita punya kesadaran bersama untuk mimpi bersama Indonesia yang unggul. Kami bertemu dengan semua orang, keluhan masyarakat, Pak, berasnya masih mahal. Petani menyampaikan kepada saya, Pak, pupuknya mahal dan langka.
keluarga miskin berharap, Pak, kenapa BLT-nya saya tidak dapat, tetangga saya dapat? Bapak Ibu, tim Ganjar Mahfud kemudian mencatat satu persatu. Itulah kenapa kami memulai setelah para senior memberikan masukan kepada kami. Pak Mahfud dari Sabang, Pak Ganjar ada di Merauke. Karena kami ingin merengkuh seluruh kekuatan dari bangsa ini. Dari barat sampai ke timur. Selatannya sudah, tinggal satu nanti ke Miangas karena saya sudah sampai ke Rote kemarin. Untuk melihat langsung di mana yang harus mendapatkan prioritas. Maka Bapak Ibu, Mbak Yeni tadi ceritakan, kenapa keluarga miskin itu tidak cukup hanya sekedar dikasih BLT, tapi investasi pendidikan agar anak-anaknya kelak bisa membantu keluarganya hidup lebih baik. Kenapa kita setiap desa harus ada Vaskes dan Nakes? Saya ceritakan yang paling rentan, agar ibu-ibu, anak-anak kita semua terawat dengan baik, khususnya ibu hamil. Tidak ada stunting. Ibunya sehat, melahirkan tetap sehat, maka angka kematian ibu melahirkan kita potong. Anak-anak tumbuh bagus, balitanya sehat, asinya eksklusif, maka dia akan tumbuh menjadi generasi yang hebat dalam kemudian hari. Maka kita sambung terus dengan pendidikan yang baik, maka kita menjemput Indonesia Emas 2045 dengan cara yang benar. Namun Bapak Ibu, sekian banyak anggaran dari pajak Bapak Ibu yang dibayarkan kepada negara harus dikontrol dengan baik. Saya berbahagia, pasangan saya adalah Pak Mahfud, pendekar hukum yang berani memberantas korupsi. Kalau korupsi tidak kita sikat, maka yang di bawah tidak akan mendapatkan apapun, bahkan mungkin program itu akan menangkas saja. Lagi-lagi Bapak Ibu, insya Allah kalau kita ingin mewujudkan itu, kita butuh bersama. Kita butuh kuat, kita butuh mental yang baja, kita butuh bertemu masyarakat, kita butuh menyampaikan program, dan kita butuh untuk mengawal mereka nyoblos nomor berapa? Nomor berapa? Bapak Ibu, saya akan mengakhiri sekaligus mengulangi apa yang pernah saya bicarakan dalam pidato pertama saya bersama Pak Mahfud. Mohon maaf, ini bukan cerita tentang Ganjar dan Mahfud. Ini bukan cerita sekedar merebut kekuasaan, tapi ini sedang bercerita tentang nasib bangsa ke depan yang tidak boleh mundur lagi karena kita akan menjadi bangsa yang besar. Terima kasih. Salam sehat untuk keluarga. Assalamualaikum.